Salam Kukar Pintar. Apa kabar? Semoga kalian hari ini tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Bersama saya Turini, kita masih belajar ilmu pengetahuan alam bab 7, tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sub materi, aplikasi penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang tekanan darah pada sistem peredaran darah dan tekanan gas pada pernapasan manusia. Adapun sumber buku yang kita gunakan adalah buku IPA kelas 8 semester 2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi 2017. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat mengukur tekanan darah pada peredaran darah manusia, menjelaskan hubungan tekanan darah dengan hukum Pascal, dan mendeskripsikan tekanan gas pada sistem pernapasan manusia, serta mendeskripsikan difusi gas pada proses pernapasan dan sirkulasi pada manusia. Baik anak-anak, kita awali dengan pembelajaran berkaitan dengan tekanan darah pada manusia. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Tekanan diberikan pada saat jantung memompa darah ke pembuluh arteri. Tekanan darah adalah dorongan darah pada dinding pembuluh darah ketika darah mengalir melewatinya. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Bila terjadi kehilangan darah akibat kecelakaan atau penyakit, tekanan dapat hilang sehingga darah tidak dapat bergerak ke tempat yang diperlukan atau yang diinginkan. Akibatnya, sel-sel tubuh akan mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Tekanan darah diukur dengan menggunakan sphygmomanometer atau dikenal dengan tensimeter. Tekanan darah yang normal adalah 120/80 mm Hg. Angka pertama atau 120 menunjukkan sistol, yaitu tekanan saat bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri. Angka kedua yaitu 80 mm Hg menunjukkan diastol, yaitu tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk ke bilik jantung tepat sebelum bilik-bilik berkontraksi lagi. Bagaimana cara mengukur tekanan darah pada manusia? Perhatikan gambar berikut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Duduk dengan tenang pada kursi yang memiliki penyangga punggung. Telapak kaki rata dengan lantai selama 5 menit sebelum pengukuran. Lengan dengan manset harus ditopang pada permukaan yang keras setinggi jantung. Kafein atau merokok dan olahraga harus dihindari minimal 30 menit sebelum pengukuran dilakukan. Pasien harus setidaknya mengambil pengukuran 2 atau 3 kali. Sebelum pengukuran, seseorang tidak boleh stres, panik, atau cemas. Nah, itu tadi cara mengukur tekanan. Perhatikan gambar proses pengukuran tekanan darah menggunakan alat tensimeter atau sphygmomanometer. Pada lengan pertama, pada saat manset kantung udara mengembang akibat adanya tekanan udara dari pompa dan terlihat di situ arteri tertutup. Dan angka pada alat menunjukkan lebih besar dari 120. Kemudian, gambar yang kedua, terdengar bunyi melalui stetoskop. Tekanan dalam kantung udara turun di bawah 120 mm Hg. Kemudian yang ketiga, bunyi berhenti. Tekanan dalam kantong udara turun di bawah 70 mm Hg. Nah,
Masih ingatkah bahwa pada proses pengukuran tekanan darah berlaku hukum Pascal? Nah, di mana bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Dengan demikian, tekanan darah yang berada pada bagian aorta akan sama dengan tekanan yang ada pada arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atas dan lengan bawah atau bagian tubuh yang lain. Demikian tadi untuk pembahasan tekanan darah pada manusia yang berkaitan dengan hukum Pascal. Selanjutnya, bagaimana dengan aplikasi penerapan tekanan pada tekanan gas pernapasan manusia? Baik, kita akan mempelajari tekanan gas pada pernapasan manusia. Proses pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida terjadi secara difusi. Di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Pada proses pertukaran gas pernapasan pada manusia, ada istilah tekanan parsial. Apakah itu? Ya. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Dalam hal ini, tekanan parsialnya adalah tekanan oksigen atau O2 dan karbon dioksida yang terlarut di dalam darah. Tekanan oksigen atau dikenal dengan PO2, tekanan parsial karbon dioksida dikenal dengan PCO2. Bagaimana terjadinya difusi gas pada proses pernapasan dan sirkulasi pada manusia? Berikut akan kita pelajari bersama-sama. Perhatikan, darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis memiliki PO2 yang lebih rendah dan PCO2 yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveoli. Pada saat darah manusia memasuki kapiler alveoli, CO2 atau karbon dioksida dalam darah berdifusi menuju alveoli dan O2 atau oksigen yang terkandung dalam udara di alveoli berdifusi ke dalam darah. Akibatnya, tekanan parsial oksigen atau PO2 dalam darah menjadi naik dan banyak mengandung oksigen. Dan PCO2 atau tekanan parsial CO2 dalam darah menjadi turun dan sedikit mengandung karbon dioksida. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar proses difusi gas pada pernapasan dan sirkulasi pada manusia. Dan amati, silahkan dipelajari terlebih dahulu, kemudian kalian akan mencoba menjelaskan. Demikian tadi pembahasan pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan mengukur tekanan darah pada peredaran darah manusia, kemudian menjelaskan hubungan tekanan darah dengan hukum Pascal, dan mendeskripsikan tekanan gas pada sistem pernapasan manusia, serta mendeskripsikan difusi gas pada proses pernapasan dan sirkulasi pada manusia. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita. Sebagai tugas kalian di rumah, yaitu membuat mind mapping tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kukar Pintar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.